Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4A Prodi Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah krisis kemanusiaan yang sering kali luput dari perhatian dunia, yaitu konflik bersenjata di Sudan. RSF Rapid Support Force atau pasukan paramiliter berhasil merebut kota El Fasher, sekitar 1.500 hingga 2.000 orang, 40.000 kematian, 1.500 hingga 2.000 orang tewas dalam upaya perebutan kekuasaan di wilayah El Fasher. Hai, jadi saya akan menjelaskan tentang konflik di Sudan, yang dimana konflik ini menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar saat ini. Konflik yang bermulai sejak April tahun 2023 ini akibat dari perebutan kekuasaan antara Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Force, di mana dari perebutan kekuasaan ini kemudian berkembang menjadi perang yang berkepanjangan dan menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat sipil. Dalam perspektif hukum humaniter internasional sendiri menilai adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perang. Salah satu prinsip utamanya adalah prinsip pembeda, di mana prinsip ini pihak yang bertikai wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil. Namun dalam praktiknya serangan dilakukan di wilayah padat penduduk seperti pasar, rumah sakit, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya yang kemudian menimbulkan ribuan korban jiwa dan jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu ada prinsip proporsionalitas yang dilanggar, yakni di mana prinsip ini mengatur serangan tidak boleh menimbulkan kerugian berlebih terhadap warga sipil dibanding keuntungan militer yang didapat. Namun, penggunaan senjata berat dan pengeboman di wilayah sipil ini menunjukkan bahwa dampak militer melebihi dari target militernya sendiri. Situasi ini kemudian memperkeruh krisis kemanusiaan dan merusak infrastruktur penting. Selain itu, konflik Sudan ini juga terlihat dari terhambatnya akses bantuan kemanusiaan, di mana dalam HI sendiri mengatur bahwa pihak yang bertikai wajib memberikan akses terhadap bantuan kemanusiaan dan tenaga medis. Namun berbagai laporan sendiri menyebutkan bahwa distribusi makanan dan obat-obatan sering terhambat akibat peperangan dan blokade wilayah konflik. Tidak juga dari itu, tenaga medis dan fasilitas kesehatan turut menjadi sasaran peperangan. Dengan demikian, konflik Sudan tidak hanya menjadi perebutan kekuasaan politik, tetapi juga mencerminkan krisis kemanusiaan yang disertai dengan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Terima kasih. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran HAM di Sudan? Nah, pemerintah Sudan itu sebenarnya sudah membentuk sebuah komite investigasi nasional untuk menyelidiki berbagai kejahatan perang dan pelanggaran HAM. Mereka mengklaim telah menangani puluhan ribu kasus dan membawa ratusan pelaku ke pengadilan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebagian besar kasus justru hanya menyasar kelompok RSF. Sementara dugaan pelanggaran oleh pasukan pemerintah banyak yang tidak tersentuh hukum. Di sisi lain, sistem peradilan Sudan sendiri sedang lumpuh akibat perang. Gedung pengadilan rusak, hakim dan jaksa juga mengungsi, dan korban hampir tidak punya akses untuk mencari keadilan. Lalu bagaimana dunia internasional itu bertindak? Nah, meski Sudan bukan anggota Statuta Roma, Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1593 tahun 2005 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk mengadili kejahatan di Darfur Sudan. Nah, ICC bahkan telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Presiden Sudan atau Omar al-Bashir. Dan pada tahun 2025, ICC juga menjatuhkan hukuman 20 tahun kepada kepemimpin milisi RSF atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, tidak berhenti di situ, Dewan HAM PBB juga membentuk tim pencari fakta independen untuk Sudan. Nah, tugas mereka adalah mengumpulkan bukti pelanggaran HAM dari kedua pihak yang bertikai. Tim ini juga merekomendasikan agar yurisdiksi ICC diperluas ke seluruh wilayah Sudan, serta dibentuk peradilan hybrid, yaitu gabungan pengadilan internasional dan nasional, agar proses keadilan bisa lebih netral dan efektif. Nah, karena pada akhirnya pelanggaran HAM bukan hanya soal perang saja, tetapi soal bagaimana itu dunia memastikan bahwa para pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum humaniter internasional di Sudan adalah sulitnya memastikan semua pihak yang bertikai benar-benar mematuhi aturan perang. Pada kenyataannya, serangan terhadap rumah sakit, pemukiman warga, bahkan jalur distribusi bantuan kemanusiaan masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil sering kali diabaikan. Di tengah isu konflik yang tidak stabil, organisasi kemanusiaan juga menghadapi banyak hambatan untuk menjangkau para korban. Akibatnya, banyak bantuan yang seharusnya menyelamatkan banyak nyawa tidak dapat disalurkan secara maksimal. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah lemahnya penegakan hukum internasional karena banyaknya pelanggaran pada hukum humaniter internasional yang tidak langsung mendapatkan sanksi tegas. Lalu, proses investigasi maupun pengadilan internasional membutuhkan kerjasama antar negara dan juga situasi keamanan yang mendukung. Sementara,
konflik di Sudan ini masih terus berlangsung. Karena itu, proses pertanggungjawaban hukum sering berjalan lambat. Penyebaran informasi yang simpang siur dan propaganda dari pihak-pihak tertentu juga merumitkan keadaan. Situasi ini membuat pembuktian pelanggaran menjadi lebih sulit dan pada akhirnya menghambat perlindungan bagi korban. Karena itu, peran aktif dari masyarakat internasional, organisasi kemanusiaan, dan juga lembaga hukum internasional sangat dibutuhkan. Penegakan hukum humaniter internasional ini tidak cukup hanya menjadi aturan di atas kertas, tapi harus benar-benar diwujudkan agar hak-hak warga sipil di Sudan ini tetap Dari terlindungi. kelompok 6, kalau ngomongin soal perang, yang sebenarnya menjadi korban bukan tentara, melainkan masyarakat sipil, dan itu yang terjadi di Sudan. Konflik di Sudan bukan hanya perebutan kekuasaan, melainkan telah merambat ke krisis kemanusiaan yang menghancurkan hidup banyak orang. Dampak konflik Sudan terhadap masyarakat sipil telah melanggar pelanggaran prinsip hukum humaniter internasional. Berdasarkan protokol tambahan Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa warga atau masyarakat sipil dilarang untuk dijadikan sasaran perang atau tindakan kekerasan. Selain itu, pasal 14 juga menegaskan bahwa kelaparan tidak boleh dijadikan metode untuk berperang, karena itu merupakan fasilitas penting, meliputi makanan, lahan pertanian, dan air bersih tidak boleh dihancurkan. Namun pada kenyataannya di konflik Sudan, air bersih, makanan, fasilitas sipil telah dirusak sehingga masyarakat kehilangan tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan air bersih. Konflik ini juga menimbulkan pengungsian besar-besaran, sehingga masyarakat meninggalkan rumah mereka dengan terpaksa dan anak-anak yang kehilangan akses pendidikan serta hidup dalam ketakutan. Dari konflik tersebut dapat dilihat bahwa konflik bersenjata bukan hanya menghancurkan keamanan negara, tetapi juga menghancurkan kehidupan masyarakat sipil. Bahkan, banyak pengamat mengatakan bahwa konflik di Sudan merupakan perang yang terlupakan karena bantuan internasional sudah dinilai telah menurun dan konflik kemanusiaan dan krisis kemanusiaan semakin meluas dan semakin memburuk. Di saat dunia sibuk memalingkan wajah ke berbagai konflik besar lainnya, sebuah bencana kemanusiaan yang masif sedang terjadi dalam senyum. Sudan kini bukan sekedar medan perang, melainkan simbol dari lemahnya solidaritas global. Mengapa respon dunia begitu sunyi? Michael Gavin dari Council on Foreign Relations mencatat adanya kontras tajam antara mobilisasi sumber daya untuk Ukraina atau Gaza dibandingkan dengan Sudan. Bagi masyarakat Afrika, ini bukan kebetulan. Ini adalah kenyataan pahit bahwa dalam kacamata politik internasional, tidak semua nyawa dianggap memiliki bobot yang sama. Kurangnya nilai strategi Sudan di mata Barat membuat krisis ini seolah menjadi catatan kaki di berita internasional. Upaya perdamaian pun menemui jalan buntu karena Sudan telah berubah menjadi medan perang proksi. Uni Emirat Arab dilaporkan mengirimkan pasukan senjata ke RSF. Arab Saudi, Iran, dan Mesir memberikan dukungan kepada tentara pemerintah demi mengamankan kepentingan strategis mulai dari pengaruh regional hingga akses vital ke Sungai Nil. Rusia pun turut bermain di kedua sisi demi memperluas cengkramannya di Afrika. Intervensi asing ini bukannya memadamkan api, justru semakin membakar Sudan. Dampaknya sangat memilukan. Hingga saat ini, dana kemanusiaan yang terkumpul baru mencapai 16% dari total kebutuhan. Sudan telah menjadi tempat di mana hukum internasional tampak tak berdaya. Meskipun menjadikan kelaparan sebagai senjata perang adalah pelanggaran berat, praktik ini terus berlangsung tanpa konsekuensi. Kegagalan lembaga seperti Dewan Keamanan PBB dalam menuntut pertanggungjawaban para pelaku perlahan namun pasti mengikis kepercayaan kita terhadap sistem multilateral. Resolusi dan seruan gencatan senjata dari PBB terus bergema di ruang sidang. Namun di lapangan, suara dentuman senjata masih jauh lebih nyaring. Jika dunia internasional tetap memilih untuk bersikap selektif dalam memberikan perhatian, maka Sudan akan tetap menjadi pengingat pahit bahwa kemanusiaan seringkali kalah oleh kepentingan kekuasaan. Sudah saatnya kita bertanya, sampai kapan kita membiarkan hukum internasional hanya menjadi sekedar teks di atas kertas, sementara jutaan nyawa di Sudan diabaikan begitu saja. Baiklah, dari kelompok 6 yang menerangkan tentang konflik bersenjata di Sudan antara SAF dan juga RSF, yang mana dari kedua belah pihak ini tidak menemukan titik terang meskipun pengadilan internasional ICC sudah memberikan atau berpartisipasi untuk mencari titik tengah dari kedua belah pihak ini. Jadi itulah dari kelompok 6. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.